Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan anestesi di pertemuan 13, yakni kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit. Ya, apa itu sistem informasi manajemen rumah sakit dan apa kaitannya dengan sistem manajemen yang konvensional? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Namun sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa sistem informasi rumah sakit ini merupakan apa ya? Infrastruktur infrastruktur dasar yang membentuk sebuah rumah sakit digital. Digital dalam artian di sini adalah digital secara administratif maupun manajerial ya, bukan secara teknis uh, berubah dan sebagainya. Karena suatu rumah sakit ini dapat dikategorikan sebagai rumah sakit digital, setidaknya ada 4 poin, 4 bagian utama yang dapat dilakukan atau diproses secara digital. Yang pertama ada supply chain management system, ada customer relationship management system, ada enterprise system, dan knowledge management system. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai supply chain management system. Kalau secara pengertian, supply chain management system ini adalah sebuah sistem yang mengatur aktivitas, informasi maupun penjadwalan eh, pemasokan barang maupun produk maupun jasa. Kalau secara maknanya, supply chain ini adalah kegiatan merencanakan, kegiatan memesan, dan kegiatan memasok bahan baku. Ini kalau pengertian secara umum. Yang dimaksud di sini karena studi kasusnya adalah rumah sakit, maka pemasokan yang dapat dilakukan adalah pemasokan obat, keperluan medis lainnya yang dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisien apabila kita menggunakan supply chain management system. Jadi supply chain management system ini adalah sebuah konsep untuk menata proses entah pengadaan barang, merencanakan segala sesuatunya. Dan dalam supply chain ini, rumah sakit perlu mengelola sebuah aliran informasi dengan pemasok, dalam hal ini adalah distributor gitu. Karena nanti di proses pengadaan barang, katakanlah pengadaan obat, maka perlu ada komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pihak distributor dari obat itu sendiri. Nah, untuk mempermudah komunikasi di antara keduanya, kita perlu menyiapkan atau membutuhkan yang namanya supply chain management system, khususnya untuk menjamin ketersediaan barang dan peralatan medis lainnya. Sistem informasi ini diharapkan dapat menciptakan sebuah efisiensi dalam pengelolaan persediaan tentunya. Kemudian untuk apa yang bisa dilakukan di proses supply chain management ini? Yang pertama tentunya supply chain ini akan mengatur bagaimana proses pengadaan obat, pengadaan alat medis lainnya, atau istilahnya procurement. Kemudian supply chain juga nantinya akan mengatur plan atau rencana kapan obat dibeli, kapan alat infus didatangkan, dan sebagainya. Kemudian juga supply chain ini akan mengatur pendistribusian barangnya. Kapan nih barang diantar, sudah sampai mana, dan sebagainya. Kemudian supply chain juga mengatur bagaimana rumah sakit akan mendapatkan profit dari pengadaan barang itu. Semua sudah diatur dalam satu platform ini. Jadi sekarang di era digital ini, rumah sakit juga dapat menggunakan teknologi sebagai sarana proses bisnisnya gitu. Yang biasa kita sebut dengan supply chain management system ini juga diperlukan di dalam sebuah rumah sakit. Kemudian yang kedua ada customer relationship management system. Apa sih customer relationship management system ini? Sistem informasi ini tentunya berfungsi untuk mendigitalisasikan customer dalam artian data pelanggan begitu. Pelanggan dalam artian di sini bisa bentuk pasien dan sebagainya. Sehingga dapat terintegrasi dan berkaitan satu sama lain. Artinya, misalkan ketika ada pasien yang berobat pertama kali, kemudian di momen lain waktu pasien tersebut berobat lagi. Kan biasanya ketika kita berobat pertama kali kita diminta data dan sebagainya untuk diinputkan.
Namun dengan adanya customer relationship ini, ketika kita akan melakukan proses transaksi lagi dalam hal ini entah beli obat atau berobat lagi ke rumah sakit, data kita sudah tersimpan sebelumnya. Jadi ini akan lebih memudahkan pihak rumah sakit dalam melakukan pendataan secara administrasi dan tentunya lebih efisien dalam hal waktu. Biasanya kalau eh, customer atau admin di rumah sakit menginput data, itu kan cukup memakan waktu. Kemudian dengan adanya customer relationship ini atau pengelolaan data customer ini tentunya akan lebih menghemat waktu. Kemudian customer relationship ini juga ada beberapa aktivitas di dalamnya. Yang pertama ada interaction atau interaksi. Salah satu contoh penerapan dari interaksi ini adalah jika teman-teman pernah menggunakan aplikasi semacam Halodoc gitu. Di situ ada interaksi antara customer, dalam hal ini pasien, dengan dokter. Kedua stakeholder ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain melalui digital. Kemudian selain ada interaksi juga dengan dimanfaatkannya teknologi, tentunya nanti akan banyak analisis data yang muncul dari hasil entah konsultasi, entah hasil berobat dan sebagainya. Kemudian ada database. Database itu berarti kita menyimpan secara digital data pribadi customer atau pasien maupun data tentang riwayat pengobatannya. Dan juga untuk hal-hal lain yang di luar teknis. Kemudian ada knowledge management system yang mana ini akan berfungsi untuk mengkomputerisasikan pengetahuan. Dalam hal ini seperti tadi yang sempat disinggung bahwa sebuah sistem atau digital yang sekarang marak itu tentunya akan menyimpan data apapun, termasuk data riwayat penyakit, data konsultasi, dan sebagainya. Maka dari data-data itu nanti akan dianalisis dengan perhitungan tertentu sehingga nanti akan menyimpulkan atau memberikan hasil berupa kesimpulan, misalkan si A tidak boleh mengkonsumsi ini, si B tidak boleh mengkonsumsi itu, dan sebagainya. Sistem ini juga tidak hanya mengolah data transaksi saja, dalam artian transaksi tadi misalkan berobat, riwayat penyakit, dan sebagainya. Jadi knowledge management system ini juga dapat mengeksplorasi data warehouse atau biasa kita sebut juga dengan data mining. Kita mengolah data sehingga nanti akan muncul sebuah pola baru dari hasil analisis tadi. Kemudian apa sih peranan dari sistem informasi rumah sakit ini? Sebenarnya di era yang sekarang digitalisasi dalam rumah sakit itu menjadi poin yang paling utama sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita berkaca pada 4 kesimpulan ini, yang pertama, peranan sistem informasi rumah sakit yaitu meminimalisir redundansi data. Apa sih redundansi data ini? Jadi redundansi data ini istilahnya ada penumpukan data yang sama, dapat kita katakan seperti itu. Jadi kalau kita proses data secara manual, kadang akan sedikit menyulitkan bagi customer untuk melakukan filtering istilahnya atau penyaringan data. Barangkali misalkan ada pasien A berobat, datanya sudah masuk nih sebelumnya. Namun ketika berobat lagi untuk kedua, ketiga kali dan seterusnya, harus input data lagi dan itu akan memakan waktu lagi. Nah, ini yang disebut redundansi data. Akan ada data yang sama yang diinputkan. Jadi diharapkan dengan proses digitalisasi ini nantinya akan meminimalisir hal tersebut. Jadi ketika pasien sudah mendaftar pertama kali, sudah menginputkan data juga, maka di proses berobat kedua dan ketiga kalinya sudah tidak perlu menginputkan data lagi. Mungkin cuman validasi, hanya validasi, mungkin KTP misalkan. Nomor KTP-nya berapa, maka nanti akan langsung muncul otomatis semua data-data dari pasien. Kemudian peranan yang kedua yaitu integrated data atau data yang saling terintegrasi. Misalkan nih, ada pasien A telah berobat, datanya sudah masuk di dokter tertentu,
tentunya nanti akan diberi resep kan, diberi resep ke apotek. Nah, dengan adanya sistem informasi rumah sakit atau digitalisasi ini, maka ketika pasien itu pergi ke apotek misalkan untuk mengambil data, nah pasien sudah tidak perlu lagi menginputkan data lagi di sana. Jadi cukup menyampaikan misalkan, oh saya pasien dari nomor urut sekian, dari kamar sekian. Nah, maka pihak apotek sudah mengetahui, oh jenengan yang namanya A, yang namanya B, dengan resep ini nih. Nah, itu yang dimaksud integrated data, atau datanya sudah saling terintegrasi. Kemudian dengan adanya sistem informasi ini juga diharapkan menghindari istilahnya out of date information atau ketidakupdatean data. Misalkan seperti tadi, di hari Senin ada pasien berobat di ruang A. Kemudian nanti pasien tersebut akan menebus resep obat di apotek. Jika kita tidak menggunakan sistem informasi atau digitalisasi ini, maka akan ada proses delay di situ, di mana dokter harus mengirimkan data dulu ke apotek dan sebagainya. Jadi dengan adanya sistem ini, maka semua data yang saling terhubung akan terupdate dengan sendirinya. Kemudian fungsi dari sistem informasi rumah sakit ini juga meminimalisir human error atau kesalahan manusia. Biasanya kesalahan yang timbul ini seperti tadi yang sudah sempat kita singgung, misalkan salah penginputan data atau terjadi input 2 kali dan sebagainya. Di sini ada beberapa faktor juga yang bisa menimbulkan human error. Yang pertama tentunya kelelahan dari si admin, misalkan terlalu capek kan dengan pekerjaan, atau ketidaktelitian, atau mungkin jenuh. Setiap hari kan admin harus menulis, mendata pasien dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan akan meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, kemudian untuk teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi prodi anestesi, silakan ada latihan penugasan. Carilah pemanfaatan sebuah teknologi, bisa dalam bentuk perangkat ataupun aplikasi yang relevan dengan bidang keperawatan. Kemudian buatlah deskripsi atau gambaran dari teknologi atau aplikasi yang teman-teman pilih tadi, dibuatkan gambarannya dan sebagainya. Kemudian kirimkan hasil deskripsinya dalam bentuk laporan PDF dan silakan diunggah melalui laman Skalsa. Demikian untuk pertemuan ke-13 ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bisa menghubungi dosen yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.